Selamat datang di 46M. Kali ini, saya ingin menampilkan sebuah film adventure, family, dan fantasy, berjudul The BFG tahun 2015. Selamat menonton ya. Di awal, kita berfokus pada sebuah panti asuhan di kota London. Malam itu, seorang suster berjalan ke pintu dan mengambil surat. Namun, dirinya lupa mengunci pintu. Lalu muncullah seorang gadis kecil yang bersembunyi di belakangnya. Dia adalah Sophie, berumur 10 tahun. Masih mengenakan selimutnya, dia mengarah ke pintu dan menguncinya sendiri. Lalu entah mengapa, dirinya mengubah jarum jam ke pukul 3 pagi. Dia mengambil sisa surat di bawah dan mematikan lampu. Dia berbicara dalam hati, bila pukul 3 pagi adalah waktu ajaib dan itulah sebabnya Sophie masih terjaga. Dia menuju ke meja suster dan meletakkan surat tersebut. Kemudian, dia terganggu dengan suara dari luar dan melihatnya. Terlihat 4 pria mabuk dan Sophie pun menegurnya, dengan berkata bila anak-anak sedang tidur, serta mengancam akan menelpon polisi jika mereka tidak pergi. Dia mematikan lampu dan menutup jendela sehingga para pemabuk itu pun pergi. Lalu, bayangan aneh terlihat di jendela saat dia kembali ke ruang tidur. Di atas tempat tidur, dia menggunakan selimut, memakai kacamatanya, dan menyalakan senter untuk membaca bukunya. Ketika suster datang untuk mengecek anak-anak, dia mematikan senter sambil bersembunyi. Setelah suster pergi, dia melanjutkannya. Tanpa diduga, dia mendengar suara mencurigakan dari luar dan memutuskan untuk memeriksanya. Dengan perlahan, dia mendekati jendela walaupun sebenarnya dia takut. Saat sampai balkon, dia melihat kucing-kucing yang sedang mencari makan. Tanpa diduga, terlihat tangan raksasa muncul untuk memposisikan tempat sampah tersebut. Lalu makhluk tersebut tampak terkejut saat Sophie melihatnya. Sophie pun langsung kembali ke tempat tidurnya, namun makhluk raksasa itu segera menghampirinya dan menjulurkan tangannya untuk mengambil Sophie. Raksasa itu pun langsung berlari dengan membawa Sophie menggunakan selimutnya. Di sana, Sophie melihat raksasa tersebut menyembunyikan dirinya dari penduduk. Seperti berkamuflase sebagai tembok, menjadi pohon, menutupi penerangan, dan juga bersembunyi di sebuah truk. Ketika makhluk itu berhasil keluar dari kota, dia terus berlari melewati perbatasan, melompati gunung, melewati laut, sampai melintasi kumpulan awan tebal dan akhirnya sampai di rumahnya yang aneh. Kemudian, raksasa itu meletakkan Sophie di atas dan mengasah pisau. Sophie mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dengan memanjat dan menuju ke jendela terdekat. Setelah berhasil membuka jendela, tidak sengaja dirinya menjatuhkan barang yang menyebabkan raksasa itu mengetahuinya. Dia mendekat dan mengatakan pada Sophie, bila tidak ada tempat untuk kabur, lalu mendorongnya ke penggorengan. Dia kembali ke dapur dan meletakkan penggorengan tadi untuk melanjutkan memotong sayuran. Sophie bertanya, di manakah dirinya sekarang? Makhluk itu pun menjawab bila Sophie berada di negeri raksasa. Tanpa diduga, terdengar suara keributan dari luar yang membuatnya ketakutan. Makhluk itu pun mengeceknya lewat jendela dan memberitahu bila yang di luar adalah raksasa lainnya. Lalu, Sophie memohon untuk tidak memakannya. Anehnya, raksasa itu malah menertawakannya. Di sini, raksasa itu bisa berbahasa manusia namun dengan tata bahasa dan ejaan yang salah. Sophie mengingatkan, namun raksasa itu tidak ambil pusing. Dia merasa bersalah dengan orang tua Sophie karena telah menculik Sophie. Namun, Sophie berkata bila dia yatim piatu dan tidak suka berada di panti asuhan karena ketatnya peraturan. Raksasa itu pun memahaminya sambil memberikan kacamatanya. Sophie bertanya, apakah raksasa lain juga baik? Dia menjawab tidak, karena raksasa yang lain adalah pemakan manusia. Sophie pun bertanya, mengapa dirinya dibawa ke sini? Raksasa itu menjelaskan, bila dia terpaksa membawanya agar Sophie tidak menceritakan apa yang dia lihat kepada orang lain, yang bisa membahayakan negeri raksasa. Walau Sophie berjanji untuk tutup mulut, raksasa itu menolak memulangkannya dan berkata bila Sophie akan tinggal di sana seumur hidupnya. Sehabis makan, raksasa itu memintanya berhenti berbicara, namun Sophie mengancam bila dirinya akan terus mencari cara untuk kabur. Raksasa itu memegangnya dan mengingatkan, dirinya kemungkinan akan ditangkap oleh raksasa pemakan manusia bila keluar. Dia pun meletakkannya di tempat tidur yang ada di kapal agar tidak kabur. Sophie mengkoreksi tata bahasa yang raksasa itu ucapkan. Hal itu membuatnya sedih dan akhirnya Sophie meminta maaf karena perkataannya. Kemudian, dia mengambil tas dan mengeluarkan toples bercahaya. Dia menjelaskan, bila di dalamnya berisi mimpi. Sophie memberitahu, bila dirinya tidak pernah bermimpi karena menderita insomnia. Lalu, raksasa itu membaca sebuah buku dan hal itu membuat Sophie tertidur. Saat mengetahui gadis itu tertidur, dia segera menuju ke belakang dan menarik sebuah tuas untuk membuka pintu rahasia. Di balik pintu itu, terdapat banyak toples mimpi yang beraneka ragam. Lalu, dia mulai mencampurkan beberapa mimpi untuk dimasukkan ke sebuah alat. Beberapa jam kemudian, Sophie bangun dan melihat raksasa itu sedang tertidur pulas.
Dia pun memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan menggunakan tiang kapal untuk membuka jendela dan melompat keluar. Saat berusaha menjauh, tanpa diduga, raksasa lainnya muncul dan menangkapnya. Walau raksasa tadi melihat kejadian itu, dia mengabaikan permintaan tolong dari Sophie. Sophie pun langsung dijadikan santapan oleh raksasa jahat itu. Ternyata, tadi hanyalah sebuah mimpi yang dibuat oleh raksasa itu untuknya. Di pagi itu pun, Sophie menyadari bila raksasa itu yang menyebabkannya bermimpi. Saat dia membawanya ke meja, raksasa itu menjelaskan bila dia terpaksa melakukannya agar Sophie tidak berusaha kabur. Dia duduk dan Sophie memperhatikan botol dengan cairan aneh, karena buihnya mengarah ke bawah. Raksasa itu mengatakan, bila itu adalah minuman terenak di negeri raksasa, dan menyebabkan peminumnya mengeluarkan turbo dari bawah. Tanpa diduga, mereka kedatangan raksasa jahat bernama Fleselumpiter. Dia menyuruh raksasa tua itu untuk mengobati luka lecetnya. Sementara itu, Sophie berusaha bersembunyi di atas meja. Raksasa tua itu pun memintanya untuk melakukannya nanti. Tetapi, Fleselumpiter bersikeras untuk melakukannya sekarang juga. Raksasa tua itu langsung mengambil air dan beberapa kapas untuk mengobati lukanya. Saat diobati, dia mencium sesuatu dan bertanya, "Apakah kau menyembunyikan manusia?" Raksasa tua pun membantahnya dan Sophie segera bersembunyi di dalam sayuran aneh. Dia pun tetap mencari sumber bau sambil mengatakan bila dirinya lapar. Saat mengambil sayuran itu, raksasa tua pun menyuruhnya untuk memakannya dulu. Namun saat dia ingin menggigitnya, raksasa tua menyadari bila Sophie ada di dalam dan segera menghentikannya, sambil berkata bila sayuran tersebut tidak enak. Hal itu membuatnya menjatuhkannya dan hanya mengambil minuman hijau di meja, lalu pergi sambil menghina raksasa tua yang pendek tersebut. Kemudian, dia meletakkan sayuran itu di meja dan Sophie pun keluar dari sana. Dia kemudian membawa Sophie dengan tangannya dan membawanya ke gudang mimpinya. Di sana, dia dibersihkan dan dihangatkan. Setelah meletakkannya di atas meja, raksasa tua itu memberikan beberapa pakaian manusia untuk mengganti pakaian kotornya. Sophie pun mengganti pakaiannya, sementara itu raksasa tua menyiapkan tempat tidur untuk Sophie yang berada di dalam pohon. Saat dia melihat Sophie, pakaian yang dikenakannya membuatnya seperti mengingat sesuatu. Lalu, dia membawanya untuk diletakkan di tempat tidurnya dan berkata bila dia akan pergi bekerja. Sophie pun bertanya apa pekerjaannya, namun dia merahasiakannya. Saat Sophie berjanji untuk tidak memberitahu siapapun, raksasa tua itu pun akhirnya mengatakan pekerjaannya, yaitu menangkap mimpi. Sophie meminta ikut, namun dia tidak membolehkannya. Hal itu tidak menghentikan Sophie, karena dirinya tetap memaksa untuk ikut keluar, sampai akhirnya, raksasa tua itu pun membolehkannya ikut. Sambil menaiki bahunya, raksasa tua itu keluar lalu menunjukkan raksasa lainnya yang sedang tidur di luar. Dengan perlahan, mereka berusaha menyelinap melewatinya tanpa diketahui. Tanpa diduga, Fleselumpiter bangun dan memegang kakinya. Sophie yang terpisah, langsung berlari dan tak sengaja menjatuhkan selimutnya lalu bersembunyi di sebuah mobil rongsok. Sementara itu, para raksasa lainnya mempermainkan raksasa tua yang pendek tersebut seperti bola. Tidak sampai di situ, mereka menggunakan mobil yang ada dan membawanya ke bukit, ditambah 2 mobil lainnya termasuk mobil yang ditempati Sophie. Raksasa tua itu diletakkan di atas truk dan didorong ke bawah dan pada saat yang sama, raksasa lain berseluncur di hadapannya dengan menggunakan kedua mobil. Saat hampir menabrak, Sophie membelokkan kemudi yang menyebabkan raksasa itu melebarkan kakinya dan membuat raksasa tua itu menyundul bijinya. Raksasa lainnya pun gembira melihatnya dan berniat melanjutkan permainan. Namun, hujan mulai turun, yang menyebabkan para raksasa yang takut air itu pun langsung kocar-kacir untuk berteduh. Kemudian, raksasa tua itu memasukkan Sophie ke tasnya dan mengambil kacamatanya lalu pergi. Tanpa diduga, selimut Sophie ditemukan oleh raksasa jahat sambil mengendusnya. Mereka pun sekarang yakin bila ada manusia di negerinya. Setelah berjalan cukup jauh dan mencapai puncak gunung, mereka akhirnya sampai di tempat raksasa itu menangkap mimpi. Dia juga memberitahu Sophie bila dirinya bisa mendengar suara bintang, hewan, dan pepohonan sambil menurunkannya. Dia berjalan menuju sebuah danau yang berkilau dan penuh dengan cahaya mimpi. Lalu, raksasa tua itu memberitahu jikalau dirinya dulu dipanggil Best Friendly Giant sambil melompat ke danau. Sophie pun mengikutinya dan berputar melawan gravitasi. Diketahui bila tempat itu merupakan tempat jatuhnya mimpi yang berasal dari daun pohon ajaib. Raksasa itu pun mencoba menangkap salah satu mimpi, namun agak kesulitan sehingga Sophie membantunya. Akhirnya, dia berhasil menangkapnya dan mengamankannya di toples, lalu mimpi tersebut membentuk wajah Sophie. Kemudian, raksasa itu memintanya untuk menangkap beberapa mimpi. Walau sempat ragu, namun dia pun mencobanya. Lalu, setelah mengejar beberapa mimpi, akhirnya dia menangkap mimpi yang berwarna merah dan membuat raksasa tua itu segera mengambilnya dan menguncinya di toples. Dia menjelaskan
bila mimpi tersebut adalah mimpi buruk dan mimpi itu berkata hal yang menakutkan. Raksasa itu tanpa diduga menghilang, Sophie pun mencarinya. Ternyata, dia sudah naik ke permukaan lalu menaikkan Sophie juga. Saat turun, Sophie memutuskan untuk memanggil raksasa tua itu, BFG atau singkatan dari Best Friendly Giant. Beberapa jam kemudian, sampailah mereka di kota London. Di sana, BFG menggunakan trompet khusus untuk memasukkan mimpi pada anak-anak yang sedang tidur. Lalu, dia memberitahu Sophie bila umurnya adalah seumur bumi, dan dirinya bisa mendengar suara hati anak-anak, termasuk hati Sophie. Setelah melihat mimpi seorang anak yang mengobrol dengan Presiden Amerika, mereka pun meninggalkan kota. Tanpa diduga, mereka berhenti dan bersembunyi manakala terdengar suara raksasa jahat yang merencanakan untuk menyerang kota. Setelah para raksasa jahat menjauh, dia bertanya pada Sophie, "Apakah kau meninggalkan sesuatu di negeri raksasa?" Sophie pun menjawab bila selimutnya masih di sana dan hal itu mengejutkannya. Tiba-tiba, Sophie terlihat terbangun di depan panti asuhan. Dia mengira ini adalah mimpi dan ternyata tidak. BFG kemudian muncul dan menjelaskan, karena Sophie menjatuhkan selimutnya, maka otomatis raksasa jahat mengetahui keberadaan Sophie di sana. Hal itulah yang menyebabkan BFG memulangkannya. Sophie tetap ingin ikut. BFG pun memberitahu bila dulu ada seorang anak lelaki yang tinggal bersamanya, namun dia tidak bisa menyelamatkannya dari serangan raksasa jahat. Tanpa diduga, hal itu tidak membuatnya takut, akan tetapi BFG tetap meninggalkannya. Sophie pun kembali ke panti dan mengingat perkataan BFG, bila BFG mampu mendengar suara dari kejauhan. Sophie pun menuju balkon dan melompat. Ternyata benar, BFG masih di sana dan menyelamatkannya. BFG pun akhirnya mengizinkannya untuk bersamanya. Tanpa diduga, flash Selumpiter memata-matai mereka saat kembali ke rumah. Saat berada di gudang mimpi, mereka memikirkan sebuah rencana. Namun, para raksasa jahat masuk dan mengobrak-abrik rumahnya untuk menemukan Sophie yang bersembunyi di batang pohon. Saat posisinya terpojok, Sophie menghindar dan bersembunyi di tempat lain. Ternyata, tempat tersebut merupakan ruangan anak lelaki yang sebelumnya tinggal bersama BFG. Tanpa diduga, flash Selumpiter sedikit lagi berhasil menemukan Sophie. Namun, BFG dengan berani akhirnya berhasil mengusir mereka dengan menggunakan besi panas dan seember air. Sementara itu, Sophie memperhatikan gambar Ratu Inggris yang membuatnya mendapatkan ide. Dia keluar dan mengatakan pada BFG bila dirinya mempunyai ide, yaitu dengan meminta bantuan Ratu Inggris. Mereka pun mempersiapkan rencananya dengan mengambil mimpi buruk. Lalu mencampurkan dengan mimpi raksasa yang memakan anak-anak, ditambah tentara, ditambah sosok BFG dan Sophie. Kemudian, campuran tersebut dimasukkan ke toples. Rencananya, mimpi tersebut akan dimasukkan ke Ratu Inggris dan saat bangun, sang ratu akan melihat Sophie dan BFG di jendelanya. Namun, BFG menolak untuk muncul di depan orang banyak. Kemudian, mereka terlihat sampai di kediaman Ratu Inggris. Sophie dan BFG berhasil menyelinap tanpa diketahui penjaga, sampai ke jendela Ratu. BFG lalu meniupkan mimpi buruk tersebut ke Ratu. Ketika pagi tiba, Ratu bangun dan tampak terkejut. Dia memberitahu para asistennya, Mary, dan penjaganya, yang masuk untuk membawakan sarapan. Ratu berkata, bila dirinya bermimpi sosok raksasa yang memakan manusia. Mary pun membaca koran mengenai anak-anak yang hilang misterius, dan sepertinya mirip dengan apa yang Ratu bicarakan. Karena merasakan sesuatu, Ratu meminta Mary untuk membuka tirai, dan akhirnya Sophie muncul di depannya. Sophie mengatakan bila teman raksasanya lah yang membawanya ke sini, penjaga pun memerintahkan tentara lainnya segera berkumpul. Namun, Ratu akhirnya menyadari bila mimpinya terasa sangat nyata, dan meminta Sophie untuk memperkenalkan teman raksasanya itu. Kemudian, Sophie memanggil BFG setelah Ratu berjanji tidak akan menyakitinya. Akan tetapi, BFG tidak muncul sampai Sophie memintanya untuk memberanikan diri. Para penjaga mengelilinginya ketika dirinya muncul. Ratu pun segera memerintahkan agar para penjaga mundur dari raksasa tersebut. Kemudian, BFG mendekati jendela dan memberikan salam hormat pada Ratu. BFG berkata, bila kedatangannya bersama Sophie adalah untuk meminta bantuan. Beberapa saat kemudian, Ratu memanggil para menteri dan panglima untuk datang. Sophie pun memakai pakaian rapih sebelum mereka diundang pada jamuan makan bersama Ratu. Sementara, BFG dengan susah payah memasuki istana dan menuju ruang makan yang sudah didesain khusus untuknya. Makanan dan minuman pun disediakan. Saat BFG mencobanya, dia sangat menyukai rasanya dan memutuskan untuk berhenti memakan sayuran aneh di negerinya. Namun, saat mencoba kopi, dia tampak tidak menyukainya dan tanpa sengaja membuangnya ke arah pelayan. Dia pun mengeluarkan minuman hijau anehnya dari tasnya, dan ingin agar Ratu mencicipinya. Para pejabat yang berkepentingan kemudian tiba, dan Ratu memerintahkan untuk mengalahkan raksasa jahat di negeri raksasa, dengan mengikuti arahan BFG. Setelah memberitahu posisi negeri raksasa yang berada di luar peta,
BFG menuangkan minuman anehnya untuk semua orang serta peliharaan ratu. Mereka pun bersulang dan menyebabkan semuanya mengeluarkan turbo hijau dari bawah. Ratu pun kemudian mendeklarasikan untuk melaksanakan pertempuran. Mereka pun menuju negeri raksasa, bersama pasukan udara yang mengikutinya. Ketika pesawat tersebut melewati kumpulan awan, indikator pesawat menjadi terganggu namun mereka tetap berhasil menembusnya. Pasukan tersebut pun memutuskan standby untuk menunggu waktu yang tepat. Sementara, BFG dan Sophie sudah berada di gudang mimpi. Di sana, mereka meracik beberapa mimpi yang sangat buruk, yang rencananya akan dimasukkan ke semua raksasa jahat. Setelah selesai mencampur, BFG mengatakan pada Sophie, bila mimpinya yang sesungguhnya adalah untuk memiliki keluarga. Berarti, Sophie tidak akan mendapatkannya jika dirinya tetap berada di negeri raksasa. BFG pun menekankan, dia akan selalu ada untuk Sophie karena telinganya bisa mendengar apapun dari kejauhan. Ketika matahari terbit, mereka pun hendak memasukkan mimpi ke raksasa jahat. Tetapi, BFG lupa membawa trompetnya yang tertinggal di istana. Sophie pun berinisiatif membawa toples tersebut sendiri ke raksasa jahat. Dia berjalan di tengah para raksasa yang sedang tidur dan kesulitan membuka toples. Tanpa diduga, Fleselumpiter terbangun dan melihatnya. Toples tersebut pun segera dibanting agar mimpi buruk tersebut bisa keluar dan masuk ke para raksasa jahat. Namun, Fleselumpiter bisa mencegah mimpi buruk tersebut mempengaruhinya. Untungnya, raksasa lainnya berhasil dimasuki mimpi yang membuat mereka menyesal telah memakan manusia. Hal itu membuat Fleselumpiter murka dan mencoba menangkap Sophie, akan tetapi BFG segera menolongnya. Fleselumpiter mengangkatnya dan hendak memukulnya. Namun, tangannya terhenti manakala bidikan pesawat tepat menahannya. Semua pasukan pun turun, dan Sophie mulai berlari sambil menghindar di tengah kericuhan antara pasukan yang ingin menangkap raksasa jahat. BFG akhirnya melindunginya agar tetap aman, dan keduanya pun menyaksikan saat pesawat terbang membawa semua raksasa jahat tersebut. Raksasa jahat tersebut dibawa ke pulau terpencil dan satu-satunya makanan yang diberikan, hanyalah sayuran aneh beserta bibitnya. Setelah itu, Sophie kembali ke kota dan tinggal di istana bersama dengan ratu serta yang lainnya. Ketika Sophie bangun di suatu pagi, dia bermimpi bila teman raksasanya itu hidup bahagia di negerinya, dengan variasi makanan yang lebih enak serta tanpa sayuran aneh. Di depan jendela, Sophie membisikkan kata-kata yang dia tahu suara tersebut pasti akan didengar BFG. BFG pun kemudian tersenyum mendengar kata-kata yang sampai di telinganya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, subscribe bila suka dengan video ini, dan sampai jumpa.